Oke, halo Sobat Waras. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, hari ini ada info terbaru lagi ya mengenai kasus Brigadir J ya, dan CCTV ya mulai dibuka. Ya, akhirnya terungkap ya rekaman CCTV Brigadir J bersama Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, pakai piyama. Apa maksudnya ini? Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat informasinya supaya kita mengerti apa isi dari CCTV tersebut ya. Ya, ini ya sobat ya. Akhirnya terungkap rekaman CCTV Brigadir J bersama Putri Chandrawati, isi istri Verdi Sambo pakai piyama. Ya, Tribun Manado baru dimuat ya 11 Agustus 2022 pukul 10. Ya, coba perhatikan baik-baik CCTV ini yang saat ini sudah beredar luas ya. Oke. Ya, nanti di bagian bawah lebih jelas lagi nanti. Iya, ini dari YouTube sisi apa CNN Indonesia. Rekaman CCTV Brigadir J bersama Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, pakai piyama. Akhirnya terungkap rekaman CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo sebelum Brigadir J tewas. Dalam video rekaman tersebut memperlihatkan istri Irjen Verdi Sambo, Brigadir J, dan Baradae. Ya, di video tersebut Putri Chandrawati awalnya mengenakan pakaian warna abu lengan panjang. Sedangkan Brigadir J ya terlihat menggunakan kaos putih. Beberapa saat terlihat istri Verdi Sambo sudah pakai piyama. Ya ini ya. Ini istri Verdi Sambo ya. Dan ini Brigadir C. Dan yang pakai piyama ini katanya istri Verdi Sambo juga. Apa maksudnya ini? Ya, kita lihat isi rekaman CCTV ini mengungkap posisi dan keberadaan para pihak terkait. Pihak-pihak ini diduga terkait dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J hingga tewas pada Jumat 8 Juli 2022. Isi rekaman CCTV ini ya merekam perjalanan rombongan istri Verdi Sambo dan Brigadir Yosua dari Magelang hingga ke rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan Duren 3 Barat, Pancoran, Jakarta Selatan. Rekaman CCTV dimulai dari Kota Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 8 Juni 2022. Terdiri dari 3 mobil. Masing-masing mobil patwal, 2 mobil hitam. Dari CCTV, Brigadir Yosua terakhir terlihat mengenakan pakaian kaos putih ketika ia meninggalkan rumah pribadi Irjen Verdi Sambo sekitar pukul 17.00 WIB. Sementara istri Verdi Sambo mengenakan pakaian warna abu lengan panjang. Ini ya. Abu apa ya? Lengan ya, panjang ya. Ya. Kemudian Putri Chandrawati kembali ya rumah pribadi Verdi Sambo, namun Brigadir J sudah tak kelihatan. Saat kembali pun istri Verdi Sambo terlihat sudah mengenakan pakaian piyama. Ya. Sekali lagi coba kita baca. Kemudian Putri Chandrawati kembali. Ya. Kembali rumah pribadi Verdi Sambo, namun Brigadir J sudah tak kelihatan. Nah, jadi ini ya. Ya, meninggalkan rumah pribadi Sambo sekitar 17.00. Meninggalkan berarti mereka ke rumah dinas ya. Sementara istri Verdi Sambo mengenakan pakaian warna abu lengan panjang waktu keluar dari rumahnya Verdi Sambo. Kemudian Putri Chandrawati ya kembali ya berarti kembali ke rumah Verdi Sambo, namun Brigadir J sudah tak kelihatan. Saat kembali pun istri Verdi Sambo terlihat sudah mengenakan pakaian piyama. Jadi ini rekaman CCTV di rumah pribadi ya. Jadi ketika keluar dari rumah pribadi ya Ibu Putri pakai lengan abu, lalu Brigadir J baju putih. Tapi ketika Ibu Putri kembali ke rumah pribadi ya
ketika meninggalkan rumah pribadi pakai pakaian warna apa ya? Ya, istri Ferdi Sambo pakai warna abu lengan panjang, lalu Brigadir J warna putih. Tapi ketika kembali ke rumah pribadi Ferdi Sambo, namun Brigadir J sudah tak terlihat. Artinya Brigadir J sudah tidak ada, tidak mengikuti Ibu Putri ke rumah pribadi. Ya, saat kembali pun istri Ferdi Sambo terlihat sudah mengenakan piyama. Isi rekaman CCTV berdasarkan keterangan Komnas HAM. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membeberkan rekaman CCTV terkait kronologi sebelum terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansah Huta Barat alias Brigadir J. Damanik mengawali rekaman CCTV yang dilihat oleh pihaknya memperlihatkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, berangkat dari Magelang bersama rombongan pada 10 WIB. Ya. Kemudian Putri Chandrawati bersama rombongannya tiba di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan pada pukul 15. Ya, berangkatnya pukul 10, kembalinya pukul 15.40 pada hari yang sama, tanggal 8. Hanya saja, kata Damanik, Irjen Sambo terlebih dahulu sampai ke kediaman pribadinya pukul 15.29 dari Yogyakarta, di mana menggunakan pesawat terbang sebelumnya untuk menuju Jakarta. Sambo ini dari Magelang, 2 mobil, 1 mobil dikawal patwal berangkat jam 10-an, kemudian tiba di rumah pribadi Jalan Saguling, persisnya 15.40. Kemudian dia Ferdi Sambo masuk ke rumah itu jam 15.29, berarti Sambo terlebih dahulu ya sampai ya. Jadi enggak terlalu lama, 11 menit itu sampailah Ibu Putri Chandrawati. Jelasnya dikutip Tribun News dari YouTube Metro News pada Sabtu 30 bulan 7 2022. Kemudian Damanik menjelaskan bahwa dalam rombongan itu terlihat ada Baradae dan Brigadir J. Kelihatan ada Baradae, ada almarhum Yosua, ada asisten rumah tangga, dan ada 2 lagi stafnya termasuk ajudannya, ADC senior tuturnya. Lantas 3 menit ya berselang Putri Chandrawati, Baradae, Brigadir J hingga asisten rumah tangga terlihat melakukan tes PCR. Namun, menurut Damanik, Ferdi Sambo terlihat berada di kamar dan tidak ikut melakukan tes PCR. Hanya saja, Damanik tidak mengetahui apakah sebelum itu Ferdi Sambo telah melakukan tes PCR terlebih dahulu. Ya, tidak tahu. Sudah tes PCR. Dia apakah sudah PCR? Jadi, yang tes PCR itu hanya di rombongan Putri Chandrawati, ajudan, dan asisten rumah tangga. Ini saja. Jadi Komnas HAM sampai sekarang belum mengetahui apakah Pak Sambo PCR-nya jam berapa, di mana. Itu nanti kita cari lagi informasinya jelasnya. Setelah tes PCR sekitar pukul 16.07, Damanik mengungkapkan Putri Chandrawati dan rombongan kecuali asisten rumah tangga pergi ke rumah dinas di Duren 3. Namun katanya Pak Ferdi Sambo justru tidak menyusul istri, tapi ke arah lain bersama ADC dan motor patwal yang sama. Baru beberapa menit berjalan, kelihatan motor patwal berhenti, mobil berhenti, kata penyidik. Itu karena ada telepon dari Putri ya ke Pak Ferdi yang menjelaskan ada masalah itu, jelas Damanik. Penjelasan Damanik ini berdasarkan rekaman CCTV milik tetangga Ferdi Sambo. Namun ia tak mengingat pukul berapa mobil Ferdi Sambo dan motor patwal berhenti. Ferdi Sambo berlari ke rumah dinas, istri menangis didampingi asisten. Setelah menerima telepon dari istri, Damanik menjelaskan mobil Ferdi Sambo pun berusaha berbalik ya bersama dengan motor patwal. Hanya saja mobil rombongan Ferdi Sambo itu kesulitan karena jalan yang sempit. Damanik pun mengungkapkan setelah mengetahui hal itu, Ferdi Sambo pun langsung berlari ke rumah dinas. Kemudian dirinya menjelaskan pada CCTV yang berbeda, Putri terlihat menangis dan didampingi asistennya. Gak berapa lama ibu kembali ke rumah didampingi asisten yang menunjukkan wajahnya menangis. Kenapa kami bisa mengatakan menangis? Karena CCTV-nya sangat clear, kualitas tinggi, ungkapnya. Selanjutnya Damanik mengatakan datanya mobil Provos hingga mobil lain untuk bergerak ke rumah sakit Keramat Jati. Motif pembunuhan Brigadir J, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkap
sejumlah dugaan motif pembunuhan, yakni mulai dari Brigadir J yang membocorkan perselingkuhan Irjen Ferdi Sambo dengan perempuan lain, ke istri Ferdi Sambo Putri Candrawati, hingga bisnis judi dan sabu. Wow, ada bisnis judi dan sabu ya. Jadi motifnya dendam, karena diduga almarhum membocorkan perselingkuhan Ferdi Sambo dengan wanita lain ke Ibu Pici. Lalu motif kedua karena skuad lama ini merasa iri dengan Yosua karena lebih disayang Ibu PC, kata Kamarudin pada Rabu tanggal 10 bulan 8 2022. Hal ini, kata Kamarudin, diketahui dari keterangan kekasih Brigadir J yang menerima curhatan Brigadir J karena diancam akan dibunuh oleh skuad lama pada 1 Juni. Skuad lama adalah ajudan lain Irjen Ferdi Sambo. Skuad lama ini mengancam almarhum karena telah membuat Ibu PC sakit, sebab almarhum memberitahu keberadaan Ferdi Sambo dengan diduga wanita lain, kata Kamarudin. Menurutnya, saat di Magelang, Irjen Ferdi Sambo pulang ke Jakarta lebih dahulu untuk menyiapkan pembunuhan terhadap Brigadir J. Setelah itu, Kamarudin, ya, dugaan motif lainnya karena tata kelola judi dan sabu. Ada yang beri informasi ke saya, ini kaitannya dengan judi dan tata kelola sabu-sabu. Ada bisnis di antara mereka, ungkap Kamarudin. Ngeri ya, ada bisnis ya, sabu-sabu ya, dan judi. Ya, Komnas HAM dipertanyakan. Ya, betul ya, ini baru dirilis, jadi komentarnya baru 1 orang. Saya tadi terkecoh di bagian sini. Apa maksudnya tadi ini ya? Sabar kawan-kawan. Ini ya. Ya. Dalam video ya rekaman CCTV Brigadir J bersama Putri Candrawati, Irjen Ferdi Sambo pakai piyama. Ya. Dalam video rekaman tersebut memperlihatkan istri Ferdi Sambo, Brigadir J dan Baradae. Di video tersebut Putri Candrawati awalnya mengenakan pakaian warna abu lengan panjang, sedangkan Brigadir J terlihat menggunakan kaos putih. Beberapa saat terlihat istri Ferdi Sambo sudah pakai piyama. Pertanyaan saya, ini di mana kejadiannya ini? Ini apakah di rumah pribadi atau di rumah dinas ini? Ya, isi rekaman ini mengungkapkan posisi dan keberadaan para pihak terkait. Pihak-pihak ini diduga terkait dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Huta Barat alias Brigadir J hingga tewas pada Jumat tanggal 8 Juli. Isi rekaman CCTV ini merekam perjalanan rombongan Ferdi Sambo dan Brigadir Yosua dari Magelang hingga ke rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Kompleks ya Pertambangan Duren 3 Barat, Pancoran, Jakarta Selatan. Rekaman CCTV dimulai dari Kota Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 8 Juli 2022. Ya, terdiri dari 3 mobil, masing-masing mobil patwal, 2 mobil hitam. Dari CCTV Brigadir Yosua ya terakhir terlihat mengenakan pakaian kos putih ketika meninggalkan rumah pribadi. Berarti ini meninggalkan rumah pribadi ke rumah dinas ini, karena jamnya ya pukul 17. Sementara istri Ferdi Sambo mengenakan pakaian warna abu lengan, berarti mereka sama-sama pergi ke rumah dinas ya. Kemudian Putri Candrawati kembali ke rumah pribadi, berarti dari rumah dinas kembali ke rumah pribadi ya Sambo, namun Brigadir J sudah tak terlihat. Saat kembali pun istri Sambo terlihat sudah mengenakan piyama. Berarti tadinya ke rumah dinas pakai baju lengan panjang, pulangnya ke rumah pribadi sudah pakai piyama. Isi rekaman CCTV berdasarkan keterangan Komnas HAM. Ya, tapi ketika istrinya kembali ke rumah pribadi sudah tidak bersama-sama Brigadir J. Nah, kemungkinan disinilah Brigadir J sudah disekap ya. Ya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membeberkan rekaman CCTV ya. Ya itu kawan-kawan ya. Ya, kemudian tiba di Sanggulin ya, tes PCR dan lain sebagainya. Ya, itu informasi yang dapat saya sampaikan kepada Sobat Waras. Jadi ini Ibu Putri waktu keluar dari rumah pribadi. Jadi ini rekaman CCTV yang di rumah pribadi ya. Ketika keluar dari rumah pribadi pakai baju abu-abu dengan panjang, sedangkan Brigadir J pakai baju putih, masker hitam. Tapi ini ketika kembali ke rumah pribadi ya,
ibu sudah menggunakan baju piyama, berarti dari rumah dinas, ya. Lalu kapan dia telepon suaminya terkait pembunuhan tersebut? Apakah dari rumah pribadi ini dia kembali lagi ke rumah dinas? Tidak jelas informasinya di sini. Ya, itu ya kawan-kawan yang dapat kita lihat bersama bahwa Brigadir J jelas ya menjadi korban dan katanya ada dugaan ini ya, dugaan bisnis haram ya, bisnis sabu dan judi ya, itu baru dugaan. Kita tunggulah. Jangan-jangan dari bisnis inilah Ferdi Sambo ini ya membagi-bagi ya hasil jarahannya kepada atasannya ya, kita nggak tahu ya. Kita tunggulah informasinya, karena dengar-dengar sih Ferdi Sambo sempat ngamuk dan akan membongkar semua yang dia tahu. Ya itu lebih bagus supaya lebih clear kan. Oke, demikian dulu Sobat Waras, salam sejahtera, salam waras dan bye-bye.